Kalau kamu pemilik iPhone 12 terbaru atau kamu baru saja memperbarui sistem operasimu ke iOS 14, jangan takut saat melihat titik warna hijau atau oranye yang muncul di sudut kanan atas layar. Titik warna hijau menandakan kameramu sedang aktif, dan warna oranye menandakan kalau mikrofonmu sedang aktif. Misalnya, ada aplikasi TikTok di background yang mungkin secara pasif memakai kamera dan mikrofonmu, titik ini akan menunjukkannya. Dan titik ini juga bisa membantu mengontrol masa pakai bateraimu. Agar suara iPhone-mu lebih keras, masuk ke pengaturan, musik, dan temukan equalizer, namanya EQ di menu. Opsi Late Night akan membuat suara ponselmu lebih kencang sekitar 20% dibanding sebelumnya. Kamu juga bisa membuat getaran unik untuk setiap kontakmu, masuk ke pengaturan, suara, dan buka pengaturan nada dering. Biasanya getaran mengikuti pengaturan bawaan atau default, tapi kalau kamu scroll sedikit ke bawah, kamu akan lihat bagian pengaturan khusus. Ketuk ritme apapun yang kamu suka dan simpan. Kamu bisa mengaturnya untuk semua kontakmu. Jika pengaturan getaran ini belum cukup dan panggilan dari nenekmu masih terlewat juga, coba atur flashnya. Nyalakan sebagai notifikasi ekstra untuk panggilan masuk. Masuk ke General Setting, pilih bagian Accessibility, lalu Hearing. Nyalakan flash LED untuk panggilan masuk. Kamu tidak akan pernah ketinggalan panggilan nenekmu lagi. Kalau kamu tekan tombol spasi lalu mulai menggeser, kursor akan muncul. Ini praktis sekali kalau kamu salah ketik dan ingin membetulkan beberapa kata dalam catatan atau teks apapun yang sedang kamu kerjakan. Kalau kamu mengetik pesan yang sangat panjang, tapi ternyata kamu harus menghapus semuanya, goyangkan saja ponselmu untuk membatalkan ketikanmu. Tarik, Mang! Setiap kali kamu harus memilih lebih dari satu ikon, ketuk, dan tahan dengan satu jari. Lalu tambahkan semua ikon yang kamu perlukan dengan jari lainnya. Sayangnya, trik ini tidak akan berfungsi untuk iPhone 6 atau yang lebih tua. iPhone terbaru punya fitur super nyaman yang berguna saat kamu harus berganti dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. Lihat garis yang ada di bawah layar, geser ke kiri atau kanan, dan temukan aplikasi yang kamu perlukan. Tak perlu mengetuk 2 kali di pusat notifikasi. Kalau kamu sering tertidur saat mendengar musik favorit atau video YouTube seperti aku, masuk ke clock, ketuk timer, dan pilih bagian When Timer Ends. Scroll ke bawah sampai kamu melihat tombol Stop Playing. Fitur ini mematikan semua aplikasi media seperti musik, serta semua jendela yang memutar video dan menghasilkan suara, bahkan aplikasi YouTube. Lumayan berguna kalau kamu pernah terbangun jam 3 pagi di tengah malam dan mendapati video acak diputar secara otomatis di ponselmu. Yah, kita semua sudah terbiasa memakai aplikasi Messenger, tapi iMessages seru sekali loh. Tekan tombol Send untuk menambahkan efek wow ke pesanmu. Bagian bubble punya 4 fitur. Invisible Ink membuat pesan tak terbaca kecuali kamu menyapu pesannya dengan jari. Geser jari dari kanan ke kiri, bulak-balik supaya pesannya terbaca. Dengan efek gentle, pada awalnya huruf terkesan sangat kecil, tapi lama-lama jadi besar. Efek cloud kebalikannya, saat pesan muncul pertama kali, ukuran hurufnya cukup besar, lalu kembali ke ukuran normal dengan beberapa detik. Efek slam tak perlu penjelasan lagi, pesannya benar-benar menghantam layarnya. Ketuk tombol di sebelah kanan yang bernama Screen Effects. Efeknya seru juga loh, misalnya ada efek gema. Jadi layar temanmu akan dipenuhi dengan teks yang bergema. Geser ke kanan untuk efek yang lebih banyak lagi. Pasti ada satu yang cocok dengan pesan mengharukan yang akan kamu kirim. Ukuran huruf di iPhone juga bisa diatur. Untuk membuatnya lebih besar atau lebih kecil, masuk ke bagian display dan brightness di settings. Ketuk text size dan atur sesuka hatimu. Kamu bisa mengambil selfie bukan hanya dengan tombol volume di ponselmu, tapi cukup dengan mengetuk tombol di headphonemu. Kiat ini bukan hanya untuk pengguna iPhone, tapi banyak ponsel Android juga punya fitur ini. Jangan lupa ya, fungsi ini biasanya hanya untuk headphone originalnya. Baterai iPhone memang tidak begitu tahan lama, tapi jangan tanya soal kualitas fotonya. Nyalakan grid di pengaturan kamera. Masuk ke General, pilih Camera untuk mengaktifkan gridnya. Ini bisa membantu mengatur komposisi foto yang lebih baik.
Kalau kamu suka mengetik dengan satu tangan, sudah saatnya kamu mengatur keyboardmu dengan benar. Sambil mengetik, tahan tombol globe. Akan muncul 3 keyboard. Yang di kiri berguna saat kamu mengetik hanya dengan tangan kiri, yang di tengah untuk mengetik dengan 2 tangan, dan yang di kanan berguna saat mengetik hanya dengan tangan kanan. Kalau kamu suka menulis surat cinta yang panjang di catatanmu, tapi tidak ingin ada orang lain yang membacanya, lindungi catatanmu dengan kata sandi. Caranya ada 2, tergantung model iPhone yang kamu miliki. Untuk iPhone 6, geser dari kanan ke kiri dan kamu akan melihat 3 ikon, kunci, folder, dan tong sampah. Gunakan kotak sampah kalau surat cintamu parah abis. Gunakan kunci supaya tidak ada yang mengintip. Atur kata sandinya, tapi jangan sampai lupa ya, karena nanti kamu tidak akan bisa menghapus suratmu. Kalau ini tidak berhasil, cukup ketuk dan tahan catatannya, dan kamu akan melihat bar kata sandi di menu drop-down. Atur kata sandinya, mulai sekarang tak ada lagi yang tahu isi surat cintamu buat mawar yang kamu tulis di tengah malam yang sunyi dan sepi. Model iPhone terbaru punya fitur yang super keren. Kamu bisa membuat screenshot seluruh tampilan browsermu dalam satu file. Cukup tekan tombol volume naik bersamaan dengan tombol power. Kalau kamu harus mencari kata saat membaca artikel di internet, buka bar pencarian dan ketik kata yang ingin kamu cari. Kamu akan melihat 3 bagian, pencarian Google, bookmark and history, dan on this page. Ketuk yang terakhir, kata yang kamu perlukan akan diberi warna kuning. Selain itu, akan ada bar navigasi khusus di bagian bawah dengan tanda panah naik dan turun agar bisa dengan cepat mencari kata kunci tersebut. Jangan lupa untuk sesekali merefresh RAM iPhone-mu. Ini akan membantu perangkatmu bekerja lebih baik dan lebih cepat. Untuk melakukannya, kamu harus menggali lebih dalam lagi. Masuk ke Setting, General, Accessibility, Assistive Touch, dan nyalakan. Tekan tombol volume naik lalu turun, kemudian tombol daya. Kamu akan melihat bar power mati. Tekan Assistive Touch dan tahan tombol Home. Sekarang RAM berhasil di-refresh. Kalau kamu melihat notifikasi masukkan kata sandi setelahnya, itu artinya kamu melakukannya dengan benar. Assistive Touch juga membantumu mengatur fungsi baru sampai ketukan sederhana. Masuk ke Settings, General Accessibility, dan bagian Assistive Touch. Kamu bisa mengubah command apapun di bagian menu Custom Actions. Aku pilih ketuk 2 kali untuk melakukan tangkapan layar, karena menekan tombol Home dan tombol daya bersamaan sepertinya agak kurang nyaman. Untuk membuat tangkapan layar, ketuk lingkaran menu Accessibility 2 kali. Pengguna iPhone tidak memerlukan aplikasi terpisah untuk pembaca QR karena sudah terpasang di seluruh iPhone. Nyalakan kamera dan arahkan ke kode yang akan dipindai. Kamu akan melihat jendela pop-up di layar paling atas. Ketuk jendela ini dan kamu akan dibawa langsung ke tautan yang dimiliki kode QR tersebut. Kalau tidak berfungsi, aktifkan fungsi scan QR code di pengaturan kamera. Sebenarnya, kamu bisa mengatur lagu kesayanganmu sebagai alarm. Masuk ke alarm dan tekan edit di sudut kanan atas. Ketuk alarm yang ingin kamu ubah melodinya. Di bagian sound, tekan pick a song. Dan pilih lagu apapun yang ada di library-mu. Tapi ingat, aku tidak bertanggung jawab kalau lagu favoritmu berubah jadi lagu yang kamu benci setelah menyetelnya sebagai alarm untuk beberapa hari. Salah satu masalah yang paling dibenci oleh pengguna iPhone adalah saat memorinya sudah kepenuhan. Meskipun kamu sudah menghapus banyak foto, tetap saja tidak ada tempat yang tersisa. Masuk ke Setting, iPhone Storage, dan pastikan foto yang baru saja dihapus benar-benar sudah terhapus. Jika tidak, hapus di bagian penyimpanan atau storage. Harap diingat, kalau pesanmu juga bisa berisikan file yang sangat besar. Jadi, kamu bisa membatasi berapa lama pesan akan disimpan. Dalam riwayat pesan, ketuk tombol Keep Messages sesuai pengaturan bawaannya. Pesan akan disimpan selamanya, tapi kamu bisa mengubahnya jadi 1 tahun atau bahkan hanya 30 hari. Kalau kamu harus menandatangani banyak dokumen, kiat ini akan membantumu menandatangani semuanya tanpa harus mencetak atau memindai. Ambil tangkapan layar dokumen yang harus kamu tandatangani, kemudian ketuk hasil tangkapan layarnya untuk mengedit. Ketuk tombol plus di sudut kanan bawah, pilih tombol signature di toolbar, dan jadi deh, tandatangani dokumen hanya dengan jemarimu,
lalu simpan dengan menekan Done. Sekian tips hari ini.